Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Rahmadani MD. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Pada bab ini, saya akan menjelaskan materi tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Bagian A, berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang termaksud dalam kategori ini adalah 1. Pemberontakan PKI Madiun. 2. Pemberontakan Darul Islam DI atau TII. 3. Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DI atau TII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Yang kedua adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau nama lainnya vested interest. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Kelompok ini biasanya berusaha untuk mengontrol suatu sistem sosial atau kegiatan untuk kepentingan sendiri. Mereka juga enggan untuk melepas posisi atau kedudukan yang diperolehnya, sehingga sering menghalangi suatu proses perubahan. Baik APRA, RMS, dan Andi Aziz semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan Kenil atau tentara kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Dalam situasi ini, konflik pun kerap terjadi. Yang terakhir adalah peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang termasuk dalam kategori ini yaitu 1. Persoalan negara federal. 2. Bejankomsi Federal Overleg atau BFO. 3. Pemberontakan PRRI dan Persemesta. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO serta pemberontakan PRRI dan Persemesta. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan membentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah Negara Pasundan, Negara Madura, dan Negara Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintahan pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri atau komunis. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari bab ini tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa adalah bahwa persatuan dan kesatuan nasional merupakan elemen krusial yang harus dijaga oleh setiap warga negara. Sejarah menunjukkan bahwa ancaman disintegrasi, baik dari konflik internal, perpecahan etnis, atau gerakan separatis, dapat mengancam keutuhan sebuah bangsa. Untuk mengatasi ancaman ini, diperlukan komitmen bersama, kepemimpinan yang kuat, dan kebijakan yang adil dan inklusif, yang menghargai keberagaman serta menjaga kesejahteraan seluruh rakyat, pendidik, dialog, dan penghormatan terhadap hukum, serta konstitusi juga menjadi kunci dalam mencegah disintegrasi. Upaya kolektif ini harus terus diperkuat agar bangsa tetap kokoh dan bersatu dalam menghadapi tantangan masa depan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.